Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkat berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, taufik, hidayah, dan juga kesehatan. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka membangunkan masjid, dalam rangka bersilaturahim, dan juga dalam rangka mengukurkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, serta juga kita menjaga paham ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kita mohonkan hormat kepada PLT Wali Kota Jakarta Timur, kepada yang terhormat Ibu Haja Iin Mutmainah SOS MSI, kami silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Habib Abdurrahman bin Ahmad Asghar. Alhamdulillah, beliau kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam selalu berdakwah, memberikan tausiah dan ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah, dari mungkin sudah berapa tahun ya, 5 tahun lebih, 10 tahun lebih ya Habib, 15 tahun Habib aktif di dalam mengelola kegiatan ini sampai subuh, khususnya memang dari mulai di Setu ya, kemudian di kecamatan. Masya Allah ya, selalu istiqomah dan kita terus melakukan majelis ta'lim fajri ini selalu dalam keadaan dimudahkan dalam semua aktivitasnya. Juga Habib Ali Asghar, alhamdulillah tadi sudah hadir juga bersama kita semua, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pondok Pesantren Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamid, juga Ketua MK Ulum Kecamatan Cipayung, Bapak Kiai Haji Al-Hakim Al-Hamid. Alhamdulillah beliau juga selalu menyemangati kita, dan dengan ini juga saya sangat bangga Kecamatan Cipayung telah memiliki MK Ulum di kelurahan semuanya, 8 kelurahan, sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Pada saat saya dulu sebagai camat, dan sekarang terima kasih Pak Kiai, Pak Camat, dan seluruhnya pembina dari pengurus MK Ulum telah menggerakkan MK Ulum tingkat kelurahan. Jadi luar biasa. Kalau di tingkat kota itu baru ada 2 MK Ulum kecamatan, Cipayung dan Cakung ya. Kalau untuk kegiatannya ada di Jatinegara ya Pak Haji Hasan Bisri, tapi memang belum menjadi MK Ulum. Ini yang memang mudah-mudahan jadi semangatnya kita nanti di
insya Allah bagaimana kita merumuskan 40 tingkat kota instansi Jakarta Timur, mudah-mudahan ini bisa dimudahkan. Yang saya hormati, saya muliakan di sini para tokoh ulama, tokoh agama, dan yang tokoh masyarakat. Terima kasih Pak Haji Agus, luar biasa yang telah menggawangi safari subuh Setu sampai dengan hari ini. Beliau kita doakan selalu sehat ya, bersama seluruh pengurus, dan tentu juga hadir bersama kita semua Haji Sofyan Rahman, Bapak Haji Jaya Lana, Bapak Ustadz Boin, terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Wali, Bapak Haji Hasan Basri, Ketua MUI Kecamatan Cipayung, Ustadz Mardi di MC Kondang. Nah itu seniornya, juniornya adalah Ustadz Firman Abdul Mukti, juga udah kondang. Dia ngajak umroh sekampung. Untung nggak bikin program nikah sekampung. Ya, tapi alhamdulillah udah berhasil dari Pulau Seribu ya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Dan yang saya hormati Pak Guru kita nih, Aleka, terima kasih. Dan KRW 5 dan juga Pak Camat Cipayung di sini hadir bersama Bu Lurah Setu, dan ada Mpok Mine kita panggil ini Ketua RT ya. Ini wilayahnya tetangga ya, tapi wilayah RW 05. Dan Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, semua jamaah Majelis Taklim Safari Subuh FK Ulum Kecamatan Cipayung yang saya hormati dan saya muliakan. Saya juga hadir bersama rekan saya dari bagian Esra, Pak Haji Beni. Ini mungkin sudah familiar ya, kalau kemana-mana saya ajak. Yang lagi ke saya itu beberapa kali ya Pak Beni ya, betul lumayan dekat. Jadi kalau nggak datang lah, apa nggak ada bahasa saya bilang, kita datang satu rumah tetangga ya, kita mah dekatkan sini rumahnya, mudah-mudahan yang jauh pun diringankan langkahnya, apalagi yang dekat yang sampai ke masjid insya Allah. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf tidak saya sebutkan semuanya satu persatu jamaah di sini, mudah-mudahan tidak berkenan sama saya. Dan tentunya saya kesini ini dalam rangka kita ingin sama-sama bersilaturahim. Bagaimana kita membangun sebuah silaturahim itu seperti kita berada di dalam sebuah jalan yang tentunya jalan itu tidak semuanya mulus, ada juga kerikilnya, ada juga lubang-lubangnya, ada juga polisi tidurnya gitu ya. Nah di dalam perjalanan itu yang kita punya tujuan, kita sebenarnya punya satu tujuan sesungguhnya. Nah kemudian tujuan itu bagaimana kita mau nyampe yang dengan baik sesuai yang kita harapkan gitu ya, sesuai kalau ibarat kalau pekerjaan itu sesuai dengan planningnya dan sebagainya. Memang kita harus terus bermunajat, kita harus terus berikhtiar dengan bersilaturahim ini. Itu mari selalu kita sama-sama saya ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita selalu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga inilah jalan kita bersilaturahim untuk terus menguatkan tiga nikmat itu. Rasa syukur itu harus kita wujudkan dan implementasikan dalam bentuk aktivitas yang kita niatkan karena nilai ta'ala. Itulah kenapa hadirnya kita di sini. Alhamdulillah tadi memang kalau pada saat setelah sholat subuh kita masing-masing sholat subuhnya di masjid dekat rumah ya, sekitar rumah kita. Karena memang kita ingin memakmurkan masjid kata Pak Haji Agus, itu masjid yang paling utama, yang paling terdekat sama rumah kita. Dan kita harus utamakan, jangan sampai masjid itu dibangun megah-megah tetapi isinya safnya kosong. Nah itu kan sayang banget. Dan kemudian konsep memakmurkan masjid ini kan memang sangat beragam, sangat banyak. Bagaimana kita menguatkan ini bersama seluruh lini. Dan ke depan masyarakat, warga, jemaah itu adalah memakmurkan masjid. Bagaimana masjid selalu ramai, selalu syiarnya terdengar oleh masyarakat, khususnya bagi utamanya keluarga terdekat yang dekat masjid itu wudhu wajib. Ya, itu harusnya bisa ikut sama-sama memakmurkan masjid dan jadikan masjid sebagai pusat peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Nah, tambahnya lagi, saya nambahin tambahnya ini Pak Haji Agus. Jadi selain kita wajib memakmurkan masjid, kita juga ingin berharap masjid juga memakmurkan masyarakat
tes, oh ini cakep. Ya, jadi kita jamaah memakmurkan masjid, masjid memakmurkan jamaah. Nah ini ada dua hal yang harus kita terus optimalkan sehingga ketika masjid itu sudah mandiri atau sudah makmur, nah kita memakmurkan, pengurus masjid memakmurkan jamaahnya, khususnya bagi jamaah yang memang sangat membutuhkan, khususnya warga-warga di sekitar masjid ini. Jadi kita berharap keberadaan masjid ini adalah bentuk bagaimana kita tadi mengokohkan tiang agama ya, tentu kita dengan cara memakmurkan masjid yang sekitar rumah kita khususnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungan kebaginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan selalu datangnya kita ke masjid ke mushola ini adalah dengan niatkan kita tadi untuk niat ibadah dan kebaikan. Jadi walaupun tentu kita semua di sini bersilaturahmi ketemunya lagi nggak tiap minggu ya ketemu begini kan, ya mungkin ketemunya lagi berapa bulan lagi ya Pak ya. Tetapi dengan ketemunya di sini bisa juga menambah tadi ukhuwah Islamnya kita ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, hanya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai literasi. Bagaimana sebuah literasi itu adalah tadi saya bilang ketika kita menyamakan perjalanan hidup kita, itu adalah sebuah jalan yang panjang menuju satu titik, pada sesungguhnya jalan sangat pendek. Itu di tengahnya ada pesan. Pesan itu kan dibangun dari sebuah konteks namanya literasi. Nah itu kalau kita sebut pesan ya, sebenarnya narasi kita untuk menyampaikan pesan, komunikasi kita kepada semua komponen. Jadi harapan saya masjid ini adalah juga menjadi tempat penyampaian literasi yang positif, yang baik, mengajak amar ma'ruf nahi munkar ini kepada seluruh masyarakat dan juga menyuarakan pesan-pesan ini menjadi pesan moral dan pesan kebaikan dan kerukunan. Karena hari ini kita tahu bersama mungkin kalau kita bilang netizen atau hal-hal yang lebih utamanya banyak di media sosial, lebih menyukai media-media atau menyukai berita-berita yang negatif. Kalau udah bicara negatif itu kayaknya rating influencernya langsung naik kan ya, langsung orang tuh komen langsung cepet banget gitu. Kalau belum baca tuntas aja langsung diteruskan gitu ya, kalau ada share. Kemudian kalau kita mau komen langsung kita komen, dan itu belum kebenarannya. Nah, ayo kita sama-sama berliterasi, memahami, bijak menggunakan media sosial dan juga membaca itu tidak harus langsung kita telan langsung, tapi kita pikirkan kembali, kita renungkan kembali, kita tanya guru kita, tanya tokoh ulama yang ada di sekitar kita, karena jangan-jangan apa yang kita berikan itu share itu belum tentu benar, malah kita menambah keburukan. Dan tentu sekarang kita tidak hanya bicara komunikasi by lisan, tapi komunikasi itu dengan jari kita. Nah jari kita ini udah mewakili lebih banyak dari apa yang kita sampaikan. Orangnya pendiam, tapi kenapa dia banyak di komentar di media sosial? Karena jarinya yang bicara kan gitu. Nah tentu kita marilah sama-sama bijak, karena semua organ tubuh kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan semuanya untuk ibadah dan kebaikan ya. Titik ini karena literasi ini sangat penting, kita harus teruskan kepada anak-anak kita, khususnya bagi anak muda, anak-anak yang masih baru-baru usia masih muda, itu kadang-kala masih emosinya lebih gede dibanding pertimbangannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga kedua terkait dengan kebetulan saya definitif wakil wali kotanya ini sebagai penasehat Badan Wakaf Indonesia BWI di tingkat kota. Jadi sekarang udah ada BWI tingkat kota. Nah ketuanya ketuanya Haji Ahmadi, untuk penasehatnya ex officio-nya adalah wakil wali kota secara jabatan. Nah untuk itu saya menghimbau terkait dengan wakaf ya di masjid, untuk mushola yang ada di Cipayung khususnya. Kita berharap ini semua sudah clear and clean, yang kita punya wadah KUA nanti bisa berkomunikasi nazir dan wakif ya, untuk ke KUA. Para tokoh pasti sudah memahami ini. Harapannya semua masjid mushola di Cipayung ini sudah terstandarisasi dari sisi badan wakaf ini ya, karena PR-nya cukup banyak, ternyata nggak mudah. Beberapa PR yang kita coba TL ya di lingkungan kota Jakarta Timur ini pun juga belum kelar hari ini, itu
ternyata urusan peribadatan itu Habib nggak mudah membuat sebuah legalisasi formal dari BWI terhadap yang ujungnya nanti adalah sertifikat wakaf. Tapi sebelum nyampe sertifikat wakaf ini kan ada akta ikrar wakaf yang di KUA. Nah sebelum ke KUA ini ada tadi kan dialog atau ada komunikasi ya antara wakil dan mazir. Nah inilah yang masih kadang menjadi PR kita. Bahkan harusnya kita sebagai umat Islam ya sangat mendukung tertib administrasi. Tapi sulit, lebih sulit sekali. Di Timur pun kemarin kita diskusi dengan kepala Kemenak Jakarta Timur, kemudian dengan MILI Provinsi, Haji Aris Supromarisi, kemudian bersama jajaran MILI Kota juga memang masih banyak PR untuk itu. Jadi kami menghimbau sekali bahwa sebuah masjid sejatinya adalah sudah tertib secara administrasi. Baik, kemudian yang terakhir mengenai bulan ini adalah bulan ada peringatan juga keagamaan lain ya, kita harus terus jaga kerukunan. Kemudian kegiatan Malam Tahun Baru. Nah pesan dari Bapak PJ Gubernur kepada kita semua pada saat rapat koordinasi pengamanan PAM Natal dan Tahun Baru adalah ketika masyarakat mengadakan kegiatan hiburan-hiburan Malam Tahun Baru, tolong disisipkan kegiatan ini menjadi nilai-nilai religi, yaitu ada muhasabahnya, ada tabayunnya, ada mengevaluasi, merefleksi perjalanan panjang 1 tahun 2024 ini. Semoga kita tahun 2025 itu lebih baik, lebih sejahtera. Dan jadi istilah kegiatan-kegiatan peringatan tahun baru itu dengan merenungkan semua yang kita lakukan dan mensyukuri apa yang telah diberikan Allah SWT, dan kita berdoa, berupaya untuk yang lebih baik lagi tahun depan. Jadi mudah-mudahan tidak hanya hiburan yang kita hadirkan, tetapi ada nilai religi di situ yang kita keluarkan. Saya percaya dan sertifikat ini kepada para tokoh ulama di Kecamatan Cipayung, juga kepada Umaro di Kecamatan Cipayung. Nah next time nih Umaronya ditambahin lagi nih Pak Camat jadi muspika, ajak Pak Kapolsek, ajak Pak Ramil ya. Satu, kita harus bergandeng erat, bersinergi antara 3 pilar bersama seluruh tokoh. Demikian Guru Irian Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulum Kecamatan Cipayung hari ini bertempat di Masjid Al-Ikhlas RW 5 Kelurahan Bambu Apus. Alhamdulillah jamaah hadir banyak ini dari beberapa masjid dan dari 8 kelurahan hadir di sini dalam rangka tadi menutup akhir tahun ada di tempat ini. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Al-Sudab bahwa kita juga harus terus melakukan refleksi perenungan diri, dan juga tadi ada hadis yang disampaikan mengenai ziarah ya ke tempat-tempat yang mulia. Dan ini menjadikan satu pesan penting kalau saya katakan bahwa masjid itu adalah pusatnya ibadah dan juga pusatnya kegiatan kemasyarakatan, sekaligus juga menjadi tempat media untuk berliterasi, karena literasi kepada masyarakat, kepada jemaah ini saya rasa lebih diutamakan. Kita mulainya dari masjid, di mana sini adalah tokoh ulama kumpul di sini, tokoh masyarakat kumpul di sini, dan UKUIM ini kan forum komunikasi ulama Umaro. Jadi sebuah forum yang di dalamnya adalah menjahit sebuah silaturahim antara ulama dan Umaro. Harapannya dengan seperti ini kompaknya ulama Umaro tentu akan tadi membawa pesan literasi yang positif, yang baik untuk masyarakat. Insya Allah akan terus menciptakan kerukunan, menciptakan juga tadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan bersama masyarakat. Dan tujuannya adalah kita ingin sama-sama memakmurkan masjid. Dan tentunya masjid ramah anak juga. Ya, alhamdulillah ini masjidnya sangat indah sekali ya, sangat bagus sekali, representatif, dan harapannya masjid adalah ke depan menjadi masjid untuk ramah anak, ramah lansia. Itu sudah memang harus diterapkan, di mana ada titik-titik tempat yang memang anak-anak juga bisa datang ke masjid, sehingga memulai dia senang datang tuh karena masjidnya juga ramah anak, sehingga anak itu akan mencintai masjid dan kemudian akan bisa juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya. Untuk Bapak. Kalau kami undang, alhamdulillah selalu hadir, dan tentunya atensi beliau terhadap majelis yang kami
bina lebih daripada 15 tahun ini, dari mulai kelas 1, dari 2 kelurahan, 3 kelurahan, sampai sekarang menjadi Majelis Taklim Kecamatan Cipayung. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan tetap dalam bersilaturahmi, membangunkan masjid, dan juga menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilm. Terima kasih. Sama-sama.